Bung Bakri, saya ingin bertanya pada Anda, ini kan terungkap di majalah Tempo meskipun masih ada pro dan kontra, tapi kemudian juga tidak dibantah oleh narasumber yang bersangkutan ketika saya baca juga misalnya Pak Luhut, juru bicara Menko Marinvest, jadi Pak Harti mengatakan bahwa Pak Luhut tidak membantah memiliki perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan salah satu lab PCR tersebut, meskipun mengatakan tidak pernah mengambil insentif atau dividen dari situ. Komentar Anda? Ya baik, Mas Haimat, terima kasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat maghrib ya. Ya, saya sudah mendengar tadi dari Pak Hussein banyak hal yang disampaikan oleh beliau terkait dengan masalah PCR dan termasuk juga Anda terkejut nggak, masalah Bung Bakri? harga dan segala-galanya. Saya pikir kalau kita lihat, kalau Bung Bakri, kita sebentar, Bung Bakri. Anda terkejut yang nggak? disampaikan oleh Mas Hussein itu, ya salah satu penyebab mungkin naik turun harga itu karena pelakunya itu, kalau orang-orang itu memang betul pelakunya, saya pikir itu yang penyebabnya mungkin. Nah, jadi sportivitas terhadap orang-orang yang melakukan bisnis itu saya pikir tidak terlalu transparan ya. Sehingga pemerintah, saya dengar, saya juga baca di beberapa media, pemerintah itu sudah sampai 4 kali merubah harga PCR ya, yang dulu hampir di atas 1 juta, sekarang hari ini ada yang 300.000, ada yang 275.000. Nah ini membuat masyarakat bingung. Jadi dari awal sampai akhir ini membuat masyarakat awam pun berpikir bahwa ini tidak transparannya pemerintah dalam pengelolaan PCR ini. Padahal tahu kita PCR ini bagian daripada terpenting ya dalam rangka membantu pemerintah untuk menanggulangi. Saya paham kecurigaan Anda, tapi saya ingin tanyakan langsung. Apakah ini termasuk skandal? Ya, saya pikir ini perlu diusut. Kalau toh memang iya ini yang mungkin menyebabkan sehingga harga itu tidak bisa transparan, sudah itu berakibat daripada harga yang mahal menjadi harga yang termurah. Saya pikir Pak Hussein, saya setuju aja, Mas Sunabri, kalau toh memang ini ditindaklanjuti dan dilacak sampai ke akar-akarnya. Karena kita tahu bahwa transparan ini perlu di musim COVID ini. Kita berharap bahwa pelaku bisnis maupun pemerintah itu betul-betul intinya adalah bagaimana membantu masyarakat yang berdampak terhadap jiwa manusia. Apalagi jangan lagi bicara jiwa, ekonomi dan segalanya hancur. Porak-poranda yang akibat daripada COVID ini. Tapi jadi kita sesalkan sekali kalau ada oknum ataupun apalagi itu pejabat negara ataupun apapun namanya, saya pikir itu perlu apa yang harus dilakukan? Apa yang harus diklarifikasi oleh pejabat yang disebut dalam majalah Tempo ini menurut Anda? Ya, saya pikir harus berani dong. Kalau toh memang mereka pelaku usaha murni, ya berani dong bicara. Mereka berani bicara, modalnya berapa, untungnya berapa. Ya, jangan sampai yang membuat masyarakat bingung hari ini di Indonesia boleh dikatakan sudah hampir 4 kali turun. Bayangilah, dulu 1 juta kok sekarang bisa sampai 275.000 untuk... Dulu 2 juta, Bung Bakri. Ya, dulu 2 juta. 2 juta betul. Belum yang kalau 3 jam atau 6 jam keluar bisa 6 juta dulu. Betul. Ini kita takutnya. Jadi ini apakah diakibatkan oleh adanya oknum-oknum ini atau bagaimana? Oleh sebab itu saya pikir melalui Bapak Presiden meminta kepada yang terkait untuk membongkar mafia ini. Kalau toh memang itu nyatanya ya saya pikir sesuatu yang betul-betul. Tapi begini, Bung Bakri, bahwa ada menteri, ada politisi yang memang dari sebelum menjabat mereka sudah pengusaha, begitu ya? Ya. Lalu kemudian terkait dengan informasi seperti ini PCR. Jadi bagaimana membedakan ini yang boleh, ini tidak boleh menurut Anda? Iya, saya pikir kalau toh memang mereka pelaku usaha bisnis nggak masalah. Yang susahnya ini kemurnian daripada usaha itu benar tidak ada kepentingan lain atau tidak. Jangan kita berharap kalau toh memang pejabat ataupun bisa membedakan. Yang membuat orang curiga, ya terus saja membuat curiga, karena adanya si A, si B ini sudah itu harga yang berubah-berubah. Nah kita tahu bahwa pada posisi begini, kita berharapkan semua, baik pelaku usaha maupun pemerintah, itu betul-betul berkorban, ya. Orang banyak rugi hari ini, tapi kok di lain sisi ada yang mendapat keuntungan yang tidak tanggung-tanggung. Kalau kita bayangkan 2 tahun COVID ini berjalan, Bung Aima bisa hitung aja kira-kira berapa. Oleh sebab itu ini harus betul-betul diselesaikan, dibuka setransparan mungkin. Apakah memang
ada unsur lain atau bagaimana, saya pikir nggak masalah. Kalau toh memang mereka bicara soal mereka latar belakangnya pengusaha, ya transparan aja bicara pengusaha. Nah ini membedakan inilah. Jadi maksud saya posisi-posisi ginilah sebenarnya pemerintah ataupun pengusaha harus berada dekat masyarakat.